Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Wakil Ketua DPRD Merauke positif COVID-19, gedung DPRD ditutup 14 hari. Antisipasi klaster malam pergantian tahun, polisi akan tutup sejumlah ruas jalan utama di Kota Jayapura. Jelang tahun baru, harga cabai di Pasar Sentral Mimika melonjak. Seorang anggota DPRD di Kabupaten Merauke dinyatakan positif COVID-19 Rabu kemarin. Wakil Ketua 2 DPRD Merauke diduga tertular COVID-19 saat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Ketua DPRD Merauke Beni Latumahina mengatakan gedung DPRD Merauke ditutup selama 2 pekan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Kita di DPRD Kabupaten Merauke ada salah satu anggota dewan yang juga unsur pimpinan dewan yang kemudian terkonfirmasi COVID-19 positif, sehingga kemarin dalam rangkaian paripurna, yang mana paripurna ketiga kita tunda dan ruangannya disterilkan, sehingga kita jadikan satu dengan penutupan paripurna yang dilaksanakan tadi malam dengan narasi yang singkat. Kemudian ini sebagai tanda ingat untuk kita semua bahwa wabah virus ini dia tidak mengenal siapapun, dari suku manapun, agama manapun, jabatan apapun, sehingga ini menjadi tanda ingat untuk kita semua, terutama masyarakat Merauke, supaya tertib terhadap protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang berikut, bukan itu saja ternyata. Imun kesehatan tubuh juga harus dijaga. Kondisi badan perlu suplemen vitamin, perlu dijaga. Olahraga yang teratur. Karena apa? Ketika kita menerima atau mendapatkan virus ini, maka ini sebuah masalah bagi kita pribadi maupun masalah juga bagi keluarga dan juga orang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya salah satu pimpinan kita yang kemudian terkonfirmasi positif, kami rencanakan untuk kantor ditutup kurang lebih 14 hari sambil kita melihat situasi berikutnya, sehingga sekretariat dewan yang mempertanggungjawabkan keuangan 2020 mungkin bisa dikerjakan dari rumah. Beni menambahkan selama 14 hari seluruh ASN diinstruksikan bekerja dari rumah. Selain menutup gedung dewan, seluruh staf DPRD Merauke langsung dites cepat COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pasien COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Rabu kemarin. Pasien wanita berusia 67 tahun itu masuk rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Setelah dirawat selama 1 jam, pasien meninggal dunia. Kematian pasien positif COVID-19 ini menambah daftar jumlah kematian pasien COVID-19 di Merauke yang dalam 2 pekan terakhir berjumlah 5 pasien. Sementara itu, Rumah Sakit Angkatan Laut dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke masih ditutup. Manajemen rumah sakit terpaksa menutup pelayanan pasien umum karena sebagian besar tenaga kesehatannya sedang diisolasi. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke juga hanya dibuka khusus pasien gawat darurat, sementara pasien poliklinik diarahkan berobat ke puskesmas. Warga diminta waspada penyebaran COVID-19 yang jumlah kasusnya terus meningkat di Merauke. Warga dihimbau saat berada di rumah maupun di tempat kerja menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
Data Satgas COVID-19 Merauke per 30 Desember, pasien COVID-19 meninggal dunia berjumlah 5 orang. Pasien positif yang masih dirawat 68 orang dan pasien sembuh berjumlah 263 pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi akan menutup sejumlah ruas jalan utama di kota Jayapura pada malam pergantian tahun. Ruas Jalan Dok 2, Jalan Pantai Hamadi, Jalan Jembatan Merah, Jalan Lingkaran AB Pura, dan Jalan Taman Imbi akan ditutup pada hari ini. Ada beberapa wilayah yang akan kita lakukan penutupan kawasan tertentu. Ya, kami sedang koordinasikan dengan Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas Covid Kota untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan orang karena ketidakpatuhan. Maka ada beberapa wilayah yang akan dilaksanakan penutupan kawasan, ya, khusus untuk 31 Desember. Begitu. Jadi mohon dari sejak dini masyarakat sudah bisa ketahui, dan ini sudah menjadi bagian daripada himbauan dan sosialisasi kita. Perayaan spontanitas ataupun tempat-tempat konvoi spontanitas, pawai, dan juga tempat-tempat yang menjadi tempat kumpul spontanitas untuk kelompok masyarakat, ya, ataupun komunitas. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta polisi menyiapkan mobil bom air untuk membubarkan siapapun yang menggelar acara saat malam tahun baru. Di Kota Jayapura dalam perayaan tahun baru tidak ada perayaan-perayaan yang melibatkan orang banyak. Saya selaku Ketua Satgas COVID akan bubarkan. Kami bubarkan. Kalau ada yang berkumpul, saya minta Kapolresta tadi turunkan water cannon, semprot mereka. Kalau ada kepala batu, saya orang yang lebih kepala batu lagi. Karena saya anak kolong, apa saya polisi. Jadi yang kepala batu ya akan berhadapan dengan saya anak kolong. Menyebar di media di malam 31 ada perayaan di bawah jembatan Getepan. Dan saya sudah telepon IO-nya, ambil barang-barang kamu. Hari ini saya dengan Kapolres turun akan bongkar. Kalau tidak kami tenggelamkan di Teluk Getepan. Amanat Kapolri jelas. Saya minta camat, lurah, kepala kampung, tidak ada bunyi-bunyian petasan di wilayah saudara. Turun ke RT RW, ingatkan warga. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, polisi terus berpatroli jelang pergantian tahun. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengatakan akan memberi sanksi tegas mulai dari pembubaran hingga sanksi pidana bagi siapapun yang menggelar kegiatan di malam pergantian tahun. Saya tetap mengatakan bahwa itu tidak diperkenankan. Kami tidak mengizinkan itu. Ya, karena itu akan menimbulkan nggak mungkin satu pesta kembang api kalau namanya aja pesta, dia tidak menciptakan kerumunan. Kerumunan itu yang menjadi masalah nanti. Ya, kita sudah tahu di Papua ini, Papua Barat ini, ya, sangat rentan sekali terjadinya penularan itu. Ya, apalagi sekarang ini sudah ada varian-varian yang memang kita bisa ketahui bahwa nanti akan menjadi bumerang buat Papua Barat sendiri. Jadi saya akan tindak tegas terkait dengan adanya kerumunan itu. Kepolisian saya sudah perintahkan tidak ada pesta. Ya, justru kita ini all out untuk mengamankan supaya kita bisa menyongsong hari esok di mana 2021 kita menghadapi tantangan-tantangan yang lain. Bukan menelurkan satu kerumunan yang akhirnya menghasilkan satu terpaparnya COVID yang lebih banyak di tahun 2021. Ya.
Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Kapolri mengeluarkan maklumat yang melarang warga menggelar pesta kembang api, konvoi kendaraan, dan menggelar hiburan rakyat. Hendra dan Edi melaporkan dari kota Jayapura dan Manokwari. Banjir yang menggenangi rumah warga di Kelurahan Enggani, Mimika, Rabu kemarin telah surut. Banjir yang disebabkan karena hujan lebat selama 5 jam itu terjadi pada Selasa lalu. Warga berusaha mengeluarkan air dari dalam rumah menggunakan peralatan seadanya. Kawasan Busiri dan Patipura menjadi lokasi yang paling parah terendam banjir. Pertama belum banjir, nanti yang kedua kira-kira sekitar jam-jam 8 gitu kan. Iya. Tapi kalau di sana sudah duluan banjir nih. Tapi ini memang sering nggak kebanjiran? Kalau Sering juga kalau hujan besar. hujan besar ya? Kalau hujan-hujan biasa sih. Berarti ini dari sore tadi hujannya? Iya. Itu karena mungkin saluran di dalam situ selokan-selokan penuh semua lari ke sini. Oh, ada tersumbat di sana berarti? Oh, di belakang situ. Ini sudah sering kan baru? Iya, sudah 2 kali begini. Kalau hujan besar seperti tadi itu masuk. Saya punya kamar itu sampai air begini. Batas mana tadi, Mas? Iya. Batas tinggal lutut, sampai lutut. Semua barang-barang kasih naik. Hari ini baru langsung dalam rumah semua. Warga berharap Pemda rutin mengangkut sampah di selokan sehingga tak menghambat aliran air dan mengakibatkan rumah mereka tergenang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Jelang tahun baru, harga cabai di pasar sentral Mimika melonjak. Pedagang menjual cabai rawit dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai besar dijual Rp80.000 per kilogram. Melonjaknya harga cabai itu karena minimnya stok cabai dari petani lokal, sementara permintaan meningkat. Setiap area biasanya naik begini terus. Kalau hari biasa sudah Kalau hari besar naik. areanya 95, kadang sampai 120. Itu lah kalau lagi kosong juga biar hari biasa. Kalau kiriman tidak ada berarti dia turun. Sebetulnya sama. Sama ya? Iya, kalau kirimannya ada begitu, kalau sama dengan harga yang sebelah. Di situ naik kalau tidak ada kiriman. Belinya mahal, belinya paling 90. Sebelumnya itu kita jual sampai 70. Sebelumnya itu ada kiriman dulu, lancar-lancar ikut kiriman. Harga itu lokal kiriman juga. Kiriman kan kadang jual 70. Meski harganya mahal, warga Mimika tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, apalagi jelang tahun baru. Sekarang memang agak mahal, no? Iya. Berapa dibelikan 1 kilo? Katanya 90, Sebelah sana tadi? 95. Tetap beli karena butuh toh. Sementara itu di Pasar Wamanggu Merauke, harga cabai malah anjlok. Banyaknya stok cabai dari petani tidak diikuti permintaan yang tinggi, sehingga pedagang terpaksa menjual cabai dengan harga murah. Cabai rawit yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram kini hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang biasa dijual Rp60.000 per kilogram turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Terus ini sekarang Lombok kecilnya berapa jualnya nih? Yang merah? Iya. 40, Pak. 40 ya. Tadinya berapa sih? Tadinya bisa 70, 80 malah. Itu 3 hari lalu ya? Iya. Kenapa sih bisa sampai turun seperti Ya itu? karena stok banyak juga. Oh, stok banyak ya. Nah, kira-kira harga itu masih akan turun lagi? Iya, bahkan turun lagi. Turun lagi? Kadang bisa sampai 7.000 juga biasanya. Oh, gitu ya. Nah, kalau lombok besar itu berapa lombok besar? Besarnya sekarang 30. 30. Tadinya berapa? Tadinya bisa 50, 60. 60 ya. Kalau lombok keriting? Keriting sama. Sama juga ya. Oh, gitu. Itu kenapa sampai bisa seperti itu, Mas? Ya itu sudah stoknya banyak, yang tanam banyak jadi. Oh, gitu. Penjualan susah. Kalau tomat? Tomatnya agak mending ini 10.000. 10.000. Tadinya berapa dia? Tadinya lebih murah lagi, tadinya biasa
Paling 7.000. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Puluhan warga yang tergabung dalam forum pemilik hak sulung Singwarnop memblokade jalan di areal PT Freeport di Mimika Rabu kemarin. Blokade jalan menggunakan kayu dan balok itu mengakibatkan kendaraan operasional PT Freeport tak bisa melintas dari dan menuju Tembagapura. Polisi mendatangi lokasi blokade di Mil 23 dan memberi pemahaman pada warga agar tak mengganggu aktivitas perusahaan. Ketua FPHS Singwarnop, Yafet Beanal, meminta manajemen PT Freeport membayar ganti rugi tanah adat yang menjadi hak kesulungan suku Singwarnop. Hasil demo itu salah satu undangan yang kita buat untuk minta perhatian oleh Freeport Indalum dengan pemerintah daerah, supaya keluhan-keluhan masyarakat tiga kampung ini harus kita sampaikan secara umum, bukan selama ini tutup-tutup terus sampai dengan kita kejar-kejar sampai 5 tahun. Maka itu kami lakukan ini karena kira terpaksa. Karena apa? Negara sudah siapkan, negara sudah semuanya sudah atur sesuai dengan aturan yang ada. Tapi bentuk di bupati sehingga kita terpaksa lakukan kayak begini. Akhirnya sekarang ini kita tunggu lagi waktu dekat ini. Kalau kita tidak ketemu lagi, berarti saya tutup Freeport itu sampai kita ke tumpah darah ini. Sementara itu Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan pihaknya akan memfasilitasi warga untuk bertemu dengan manajemen PT Freeport. Telah terjadi pemalangan di area PT Freeport, tentunya hal itu adalah pelanggaran hukum yang ada. Namun demikian kita berusaha untuk persuasif untuk mengimbau pada pelaku-pelaku pemalangan sambil kita mencari tahu apa aspirasi yang dituntut terkait dengan pemalangan itu. Setelah kita adakan negosiasi, kita minta bubar, mereka membubarkan diri, pemalangan kita buka. Terkait hal ini tentunya harapan kami pada seluruh masyarakat, para pihak tidak melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum dalam mengajukan aspirasinya. Kapolres juga menghimbau warga tidak memblokade jalan setiap ada permasalahan. Polisi akan menindak tegas siapapun yang mengganggu kepentingan umum. Setelah diberi pemahaman selama 2 jam, puluhan warga membuka blokade jalan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan minuman keras berbagai merek disita polisi dari sebuah toko penjualan miras di Jalan Brawijaya, Merauke, Rabu kemarin. Minuman keras itu disita karena pemilik toko tidak mengantongi surat izin penjualan miras. Polisi membawa ratusan botol miras itu ke Mapolres Merauke. Pada saat dicek memang salah satu agen penjualan minuman yang di Jalan Brawijaya ini katanya terindikasi ada izin yang sudah mati, sehingga tadi kami turun cek langsung ke tempat kejadian. Di situ kami mengecek, ya dokumennya masih dalam proses di PTCW karena sistemnya online. Jadi sambil menunggu minuman-minuman itu diperintahkan untuk kami bawa ke kantor. Mengamankan ya? Ya, kita amankan saja. Dan kita sudah berikan surat tanda terima barang bukti kepada pemilik. Polisi menghimbau seluruh penjual minuman keras di Merauke mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, yaitu mengantongi izin menjual miras dan mentaati pembatasan penjualan minuman keras yang telah dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Penjual minuman keras hanya diizinkan menjual miras hingga pukul 9 malam. Jika ada penjual yang melanggar akan langsung ditindak polisi. Polisi juga menghimbau warga tidak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tahun baru, semangat baru.
Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Wow, catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.